dilakukan oleh Satya. Halo semuanya, selamat datang di review episode Bima S Animasi episode 1. Nggak akan nyesel kalian nonton ini. Kenapa? Karena gua bakalan kupas tuntas episodenya. Siapa tahu masih ada yang bingung kan? Oh ya, pertama-tama maaf banget kalau ini bukan di kamar kayak video biasanya, karena di kamar itu lagi ada yang tidur. Oke, kita mulai aja. Dimulai dengan seorang bapak-bapak yang membawa matriks dan meletakkannya di sebuah alat. Lalu dilanjutkan ke ruang eksperimen sambil mendengarkan radio. Informasi yang dikasih tahu sama radio ini penting banget loh buat penonton. Karena isinya itu ngasih tahu ke kita tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia Bima S ini. Gua singkat aja nih ya isi dari radionya itu. Jadi ada sekitar 3 informasi. Yang pertama itu pada 17 tahun yang lalu terdapat seorang pahlawan yang bernama Eagle. Namun karena dia membuat kesalahan atau kecelakaan, Eagle akhirnya membuat ledakan masif yang menyebabkan banyaknya korban luka dan yang meninggal juga. Jadi yang awalnya dikenal sebagai pahlawan, pada akhirnya berubah menjadi penjahat terbesar di abad ini. Namun udah 17 tahun yang lalu nih, tapi kayak keberadaan si Eagle ini tuh entah di mana, nggak ada yang tahu. Oke, informasi yang kedua adalah setelah kasus 17 tahun yang lalu itu, mulai banyaknya kasus orang hilang. Biasanya yang hilang itu para pemuda umur 20 sampai 30-an. Tetapi yang tubuhnya itu kuat. Jadi ya nggak kegemukan, nggak kekurusan, pokoknya ideal dan kuat. Bahkan pihak berwenang di dunia Bima S ini, mereka mengklaim kalau para orang-orang yang udah hilang ini, mereka sudah berubah menjadi Growler. Growler ini bisa dibilang ya kayak monster di dunia Bima S ini kali ya. Karena sejak Eagle menghilang, tidak ada lagi pahlawan yang bertindak untuk menghadapi para Growler. Oke, kita lanjut ke informasi yang terakhir. Telah ditunjuk seorang ilmuwan yang bernama Dr. Bray untuk menemukan obat penawar bagi para Growler. Namun, si Dr. Bray ini menghilang semenjak kejadian 17 tahun yang lalu itu. Nah, kalian tahu siapa Dr. Bray ini? Yaitu si bapak-bapak awal yang bawa Matrix ini. Berhubung kita udah tahu namanya, jadi kita sebut si bapak-bapak ini Dr. Bray. Nah, ternyata si Dr. Bray ini itu lagi melakukan eksperimen ilegal. Dia ngelakuinnya ke 2 orang pemuda. Eksperimennya apa? Eksperimennya itu transfer jiwa coy. Namun, ternyata Dr. Bray ketahuan oleh Profesor T. Profesor yang mukanya itu muka anjing. Lalu tidak lama terjadi kayak saling adu tembak lah di sana. Oh iya, ternyata matrix yang digunakan oleh Dr. Bray ini untuk membuka portal dari bumi ke Eidos. Eidos itu apa? Entahlah, karena ini masih awal jadi belum ada penjelasan lebih lanjut. Namun hal tersebut berhasil dihentikan oleh Nadra si merak betina karena matriksnya itu berhasil dicuri. Lalu ada Rama si merak jantan, dia bertugas untuk mengambil salah satu dari 2 pemuda yang dilakukan eksperimen oleh Dr. Bray. Pada akhirnya terjadi kekacauan di tempat tersebut. Profesor T, Nadra dan juga Rama, mereka semua kembali ke pesawatnya. Di mana di dalam pesawat itu kayak ada salah satu orang yang nungguin lah ya. Nah, masih bingung nih nama si cewek ini nih, antara V atau enggak Aurora. Dr. Bray tidak membiarkan matriksnya dicuri begitu saja. Dia berusaha mengejar tetapi gagal. Dan pada akhirnya dia nempelin bom ke pesawatnya itu. Bom tersebut meledak dan terjadilah sebuah goncangan. Sehingga matriksnya terbagi menjadi 7 bagian. Dan bagiannya itu terlempar ke dalam portal yang berbeda-beda. Akibat goncangan tersebut pula, pemuda yang diselamatkan oleh Rama terlempar keluar dari pesawat dan terjatuh di atas rumah seorang wanita. Nah, lagi-lagi namanya masih belum tahu nih, antara V atau enggak Aurora. Di mana wanita tersebut
terlibat perselisihan dengan para goblet yang kayak goblin lah, warna ijo-ijo, dimana pemimpin dari goblet tersebut adalah Gomo, dia kayak pakai topi bajak laut. Pria tersebut akhirnya sadar dan mengenalkan diri sebagai Satria. Pada saat sadar, lengan Satria tuh kayak patah gitu loh, tapi lambat laun kembali menjadi normal, kayak punya regenerasi gitu. Karena sudah menghancurkan rumah si wanita, Satria awalnya sih pengen kayak kabur gitu aja lah. Namun pada akhirnya dia menawarkan diri kalau dia bisa ngusir si goblet ini, dia dibolehin pergi. Lalu terjadilah perkelahian antara Satria dengan para goblet. Tapi tiba-tiba si Satria ini kayak kesakitan gitu kepalanya dan mendengar suara aneh-aneh. Hingga di satu titik, suara Satria berubah menjadi suara orang lain. Bahkan sampai bilang, apakah ini nyata? Ini bukan tanganku. Jadi lebih kayak seperti ganti kepribadian. Bahkan gaya bertarungnya juga berubah. Pada saat terkepung, Satria mengeluarkan cahaya terang dan akhirnya dia berubah menjadi sesosok kesatria berwarna biru. Dengan kekuatan petirnya, dia mengalahkan semua goblet. Rombongan yang di pesawat tadi pun bergegas untuk mencari Satria. Pada saat Profesor T melihat sosok berwarna biru, dia memanggilnya dengan sebutan Eagle. Perubahan Satria telah berhenti dan berakhir pingsan. Para rombongan lainnya pun ditangkap oleh goblet. Nah, oke. Jadi banyak yang bilang kalau Satria biru itu adalah protoform dari si Bima S ini. Tapi kalau menurut gua sih nggak kayak gitu ya. Jadi bisa gua bilang kalau dalam tubuh Satria tuh terdapat dua kepribadian atau dua jiwa. Satu jiwanya si Satria itu sendiri dan satu lagi jiwanya si Eagle ini. Kenapa gua ngomong gini? Karena kalau kalian ingat eksperimen di awal-awal, nah selain si Satria, di sebelahnya itu ada sesosok pemuda lainnya. Gua rasa pemuda itu adalah Skylar, orang yang dapat berubah menjadi Eagle. Karena kalau kita lihat cuplikan episode 2, si Satria ini bakalan berubah jadi Bima S yang merah. Mungkin si Skylar atau Eagle ini dia kayak mati suri atau kayak didinginin gitu lah ya. Jadi dia butuh tubuh baru dan kepribadiannya dipindahin ke si Satria ini. Oh ya, terus kalian inget monster-monster di awal yang kayak zombie-zombie gitu? Nah, itu tuh namanya Growler. Gua rasa mereka adalah para pemuda yang hilang, lalu diubah menjadi Growler oleh Dr. Bray. Gimana menurut kalian tentang episode perdana ini? Jangan lupa komen, subscribe, dan juga share. Wonder, thank you buat yang udah nonton, dan sampai berjumpa di next review lagi. Ciao!